Hai hai hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di channel aku seperti biasa, Fiona Retail Home Official. Jadi hari ini bahasan kita ialah kekurangan mendirikan usaha toko sembako atau warung sembako ya teman-teman, dan solusi memaksimalkannya. Nah, bagaimana cerita kelanjutannya? Simak video saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kekurangan usaha toko sembako atau warung sembako itu teman-teman ya, di dalam mendirikan semua usaha itu teman-teman pasti ada nilai plus dan minusnya ya. Begitu juga dengan warung sembako yang kita bina atau yang kita dirikan saat ini. Nah, dengan sadar ya teman-teman ya, mendirikan usaha warung sembako ini memang memiliki pesaing yang ketat ya teman-teman ya. Karena saingan toko sembako ini ada di mana-mana dan bermunculan kapanpun ya teman-teman ya. Jadi usaha warung sembako ini memang sangat menjanjikan. Jadinya yang peminatnya pun semakin hari semakin banyak gitu teman-teman ya. Jadi di bidang ini tuh kita tidak boleh terus mengurungkan niat kita gitu teman-teman ya, karena dengan banyaknya pesaing tadi jangan malah menurunkan niat kita. Oh, udah banyak saingannya, oh udah banyak orang jualan, akhirnya kita takut mau memulai bisnis gitu ya teman-teman ya. Jadi juga tidak ada hal yang sempurna, meskipun kelebihan usaha toko sembako sangat baik, namun usaha ini juga memiliki beberapa kekurangan ya teman-teman ya. Hanya saja kita di sini itu membahas kekurangannya saja ya. Jadi sekarang kita bahas kekurangannya, kekurangan toko sembako dan solusinya. Jadi apa saja teman-teman ya? Yang pertama, usaha sembako itu persaingannya sangat ketat ya teman-teman ya. Nah, memang saat ini warung-warung sembako itu jumlahnya sangat banyak dan terus meningkat. Nah, meskipun beberapa usaha itu sudah mengundurkan diri, beberapa warung sembako yang lain tuh sudah banyak bangkrut atau banyak gulung tikar dengan sangat ketatnya persaingan ini. Nah, akibatnya mereka itu gimana ya? Salah gimana ya caranya ya? Intinya tuh kehabisan modal ya teman-teman ya. Jadi beberapa teman-teman kita yang sudah mengundurkan diri itu kebiasaannya mereka itu sudah kehabisan modal, akibatnya salah manajemen keuangan ataupun karena sepinya pelanggan. Namun pengusaha baru-baru itu sangat banyak bermunculan ya teman-teman ya. Jadi meskipun sudah banyak yang gulung tikar, tapi pengusaha-pengusaha yang baru-baru itu juga banyak bermunculan ya. Bukan berarti dengan banyaknya yang berhenti terus habis gitu ya, enggak ada. Tapi tetap dengan banyaknya yang sudah gulung tikar, semakin banyak juga yang bermunculan ya. Jadi keadaan di atas itu menunjukkan beberapa ketatnya persaingan usaha ini, dan ini terjadi karena tingginya minat terhadap jenis usaha warung sembako ya teman-teman ya. Jadi kita sekarang ini kita ini sedang berpikir untuk merencanakan usaha sembako, sebaiknya mencari jawaban bagaimana sih menghadapi persaingan usaha. Nah, akan jauh lebih baik daripada mundur sebelum melangkah karena melihat banyaknya persaingan. Jadi lebih baik kita tuh berpikir ya teman-teman, daripada kita harus mengundurkan diri, lebih baik kita tuh berpikir bagaimana cara menghadapi usaha-usaha yang sangat ketat ini ya teman-teman ya. Jadi malah jangan sampai berpikir ingin mengundurkan diri ya. Jadi kita harus akui juga bahwa sebuah usaha yang memiliki potensi usaha sangat baik sudah dipastikan akan memiliki persaingan yang sangat ketat ya teman-teman ya. Nah, jadi sekarang tugas kita hanyalah memenangkan persaingan tersebut dan sukses besar karena menjadi yang terbaik. Jadi dengan adanya pesaing-pesaing banyak, jadi jangan sampai kita itu memiliki pikiran malah takut gitu teman-teman ya, atau mengundurkan diri. Justru dengan itu kita harus mempunyai jiwa besar bahwa kita tuh bisa lebih baik dari mereka semua gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, usaha sembako itu rawan bangkrut karena pelanggan berhutang ya teman-teman ya. Terutama jika Anda ingin mendirikan usaha warung sembako di wilayah pedesaan, komplek, perumahan, dan sejenisnya ya teman-teman ya. Nah, sembako ini memiliki kelemahan karena rawan bangkrut akibat terlalu banyak beban para pelanggan yang berhutang ya teman-teman ya. Jadi jangan ngasih hutang. Nah, sebenarnya hal semacam itu
itu bisa dia siasati ya teman-teman ya. Apalagi jika teman-teman berkomitmen usaha teman-teman itu bebas dari hutang sejak dari awal membuka warung atau sejak pertama membuka toko sembako. Jadi kalau teman-teman dari pemula ingin buka warung sembako ya, itu sudah teman-teman biasakan untuk tidak menghutangi ya teman-teman ya. Jangan sampai di awal seperti saya dulu itu udah berwarung bertahun-tahun tapi saya menghutangi, akhirnya di tengah jalan saya itu kehabisan modal karena menghutangi orang ya teman-teman ya. Jadi lebih baik kalau ada teman-teman sekarang ini yang baru mau memulai usaha warung sembako, lebih baiknya, lebih eloknya lagi janganlah mengasih bon ya teman-teman ya, daripada teman-teman menyesal di kemudian hari. Karena apa teman-teman, nggak ada untungnya menghutangi orang ya teman-teman ya. Menghutangi orang itu sama dengan mencari musuh. Karena apa, dengan menghutangi kita itu dijadikan musuh sama pelanggan teman-teman ya. Apalagi kalau orang-orang yang di situ berhutang terus dia itu nggak bakalan belanja ke tempat teman-teman, kecuali dia itu malu ya teman-teman ya. Jadi dia tuh mau belanja ke tempat teman-teman karena masih mulai memiliki bon, takut teman-teman tagih, akhirnya dia tuh malah belanja ke tempat orang lain. Oke, jadi jangan kasih bon. Intinya kalau mau buka toko harus netral ya, seperti minimarket gitu teman-teman. Kan mereka nggak ngutangi kan, coba teman-teman ke minimarket kurang 1.000 pasti dikurangi sama kasirnya teman-teman ya. Ya harus seperti itu meskipun kita tinggal di desa. Yang ketiga, usaha sembako itu memiliki persentase keuntungan yang terbilang kecil. Jadi kelemahan toko sembako ini juga ya teman-teman ya. Jadi dibandingkan dengan usaha-usaha lain seperti usaha makanan atau usaha kuliner yang memiliki margin rata-rata di atas 10% ya teman-teman ya, maka usaha sembako ini terbilang kecil teman-teman, karena keuntungannya itu yang didapat hanya 3-7% saja ya. Tapi ada juga sih 15-30% tuh ada, tapi bukan di bagian makanan atau bukan di bagian yang fast moving ya teman-teman ya. Itu biasanya di bagian yang slow moving atau di situ di bagian aksesoris ataupun di kosmetik ya teman-teman ya. Nah itu bisa di up agak banyak, tapi kalau di bagian sembako itu palingnya 3-10% lah teman-teman. Nah namun begitu juga usaha ini, warung sembako ini tetap menjadi idola ya teman-teman ya. Banyak pengusaha-pengusaha kecil lantaran memiliki kepastian nilai keuntungan yang akan didapat dan juga merupakan barang dagangan yang selalu dicari ya teman-teman ya. Bener apa enggak? Bener apa bener bahwa orang warung sembako itu pasti setiap harinya tetap dicari sama pelanggan teman-teman. Jadi apa yang kita dijual, setiap kita buka warung sembako, kita buka nih warung kita nih, setiap hari kan pasti ada orang yang belanja ya teman-teman ya. Jadi meskipun kita bilang warung kita itu sepi, tapi tetap ada orang yang belanja. Karena warung sembako itu menjualnya adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang keempat teman-teman, kelemahannya apalagi sulitnya mendapat pelanggan saat awal buka usaha. Ayo bener apa bener? Jadi buat teman-teman yang baru awal-awal buka warung sembako pasti pernah ngerasain ini teman-teman ya. Jadi rata-rata usaha warung sembako itu teman-teman, sembako baru itu biasanya kesulitan mendapatkan pelanggan pada awalnya ya teman-teman ya. Ini sangat normal karena rata-rata para calon pelanggan itu sudah memiliki toko langganan masing-masing gitu ya teman-teman ya. Maka jadi buat pemula yang baru buka warung sembako itu pasti ngerasain warung sepi karena nggak ada yang belanja ya. Namanya kan kita belum dikenal orang, kita juga belum punya langganan gitu teman-teman ya. Namun dengan strategi promosi yang baik, itu juga akan membantu perkembangan warung sembako kita ya teman-teman ya. Nah untuk promosi ini sebenarnya bukan untuk warung baru aja ya sebenarnya ya, untuk cari pelanggan, bahkan untuk kita juga yang udah berkecimpung di dunia bisnis nih teman-teman, yang udah lama berkecimpung di dunia warung sembako ini juga tetap bisa ya menerapkan di dalam strategi promosi itu harus dikerjakan atau digencarkan gitu teman-teman ya. Karena kalau tidak ya itu tadi nanti warung kita malah ditinggalkan karena mereka ingin mencari warung-warung yang baru gitu teman-teman ya. Jadi buat pengusaha-pengusaha warung sembako, buat pengusaha-pengusaha retail, pengecer, grosir gitu teman-teman ya, yaitu tetap harus mengencarkan promosi ya teman-teman ya, agar warung teman-teman itu semakin hari semakin terkenal, agar warung teman-teman itu semakin hari semakin dicari sama pelanggan gitu ya, biar teman-teman itu selalu diingat bahwa warung teman-teman itu adalah warung yang lengkap gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengeluh kesepian tapi warung teman-teman tuh nggak ada isinya.
Karena juga masih banyak ya teman-teman kita itu yang masih mengeluhkan warungnya sepi ya teman-teman ya. Tapi mereka itu lupa untuk mengoreksi warungnya sendiri. Jadi kata-kata sepi itu sebenarnya untuk warung yang saya rasa itu kurang lengkap ya teman-teman ya. Tapi untuk warung-warung yang lengkap yang isinya itu masih banyak, pasti masih dicari sama orang. Tapi kalau warung kita itu di situ udah isinya jarang, produknya nggak lengkap gitu ya teman-temannya ya, pasti lama kelamaan warung kita juga akan ditinggalkan sama pelanggan. Karena apa yang mereka akan beli di warung kita? Karena dia udah yakin di dalam hatinya bahwa di warung kita tuh nggak ada yang mereka butuhkan. Jadi kalau mau warungnya itu rame, warungnya itu tetap dicari sama pelanggan, ya berusaha bagaimanapun caranya warungnya itu harus lengkap. Lengkap tuh bagaimana? Paling tidak untuk warung sembako itu juallah kebutuhan-kebutuhan yang dicari orang setiap hari ya teman-teman ya, mulai beras, mulai telur, mulai minyak, mulai yang lain-lain lah, apalah pokoknya yang setiap hari itu akan dicari sama pelanggan gitu ya teman-teman ya. Jadi warung kita tuh biar tetap jadi prioritas pelanggan gitu. Kalau di situ warungnya kita tuh udah asal-asalan, yang penting buka, terus di situ nggak lengkap barangnya, ya gimana kita mau cari toko kita rame teman-teman? Apa yang mau kita bandingkan sama toko yang lain, bahwa toko kita juga sepi gitu ya teman-teman, yang nggak ada isinya gitu ya. Jadi itu adalah beberapa contoh ya teman-teman ya, kekurangan usaha warung sembako yang sebenarnya masih bisa diatasi ya selama kita masih mau serius menjalani usaha warung sembako dan tidak setengah-setengah ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang masih baru bergabung di channel saya minta subscribe-nya teman-teman ya. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan channel saya semakin apa ya, selalu mengajari atau mengasih ilmu-ilmu sedikit-sedikit gitu ya teman-temannya untuk pemula-pemula. Nah itu saja ya teman-teman ya, jadi di channel saya ini tidak bermaksud menggurui ya teman-teman ya, buat yang udah lebih senior gitu, karena di sini saya itu hanya sharing-sharing pengalaman saja. Buat yang mau menerima ya silahkan, kalau yang enggak ya silahkan teman-teman ya, karena di sini saya juga masih belajar, saya juga masih sama-sama merintis warung sembako ya teman-teman ya. Jadi saya hanya apa ya, sharing-sharing aja buat teman-teman. Kalau saatnya memang ada yang lebih signifikan dari sini, boleh komen-komen di bawah ya teman-teman ya, boleh komen di bawah saya. Dan cukup sekian video dari saya, semoga video saya ini bermanfaat ya teman-teman ya. Buat teman-teman pemula, banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan, kalau ada kata-kata yang salah minta maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.